atamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua, wabil khusus kelas A3 PJJPI ini, ya, Insya Allah telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul walaupun dengan tatap maya. Dan kita harapkan tatap maya ini, pertemuan ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa pula yang kami panjatkan, yang kami curahkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana membawa ajaran agama Islam dari zamannya gelap gulita hingga terang benderang saat ini. Dari zamannya naik onta sampai zamannya naik mobil Toyota. Dan yang terhormat juga Bapak dosen kita, Bapak Dr. Haji Rasidi Ridho MA MPD. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang jembar. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa pula yang saya banggakan, yang kami banggakan, sama-sama kami banggakan, teman-teman kita kelas A3 PJJPA ini, wabil khusus koordinator mahasiswa Kosma, Bapak Kosma, Ibu Kosma, ya Bu Iya, Pak Thomas, Bu Dia, Bu Erni, yang kami banggakan juga yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk kelas kami ini. Semoga kelas kami ini solid terus sampai lulus. Amin. Oke, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Salman Al-Farisi dengan NIM 2281130125. Selanjutnya silakan Bu Siti, Bu Kasna, Pak Dwi, dan Pak Eko. Bang, udah pada kenal ya? Udah pada kenal. Kenalin aja Pak. Jangan Nina sebutin, Nina kan nggak hafal. Ya udah ya, lanjut aja ya, udah ya. Akhirnya supaya lama. Oke. Ya, silakan langsung saja ke presentasi. Mungkin pertama nanti presentasi, kemudian setelah presentasi nanti ada sistem tanya jawab, mungkin cukup 3 penanya, kemudian kami tutup sementara, kemudian menanggapi. Langsung saja ke presentasi. Silakan yang Bu Fasma yang mendapatkan tugas mempresentasikan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bentar ya, betul. Jasmine. Udah ada belum? Untuk belum ada. Belum ya? Udah belum Bapak Ibu? Belum. Belum.
Ya. Sebentar ya, sabar ya. Insya Allah kami sabar. Kak, bagaimana ini? Tidak bisa screen. Udah belum? Ya. Sebentar. Siapa? Bisa nggak? Aku Padli. Aman Padli. Ada, sudah pasti sudah oke. Oke. Ya. Bismillah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan materi diskusi kita pada hari ini dengan tema strategi pengembangan profesionalisasi guru. Kemudian selanjutnya, Pak Dwi. Selanjutnya Pak Dwi. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan serangkaian proses yang memberdayakan individu dengan potensi dan kemampuannya, sehingga menjadikan mereka manusia yang berkualitas dan bermanfaat sepanjang hidupnya. Proses ini tidak hanya agar peserta didik dapat menggali, menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, namun juga mengembangkan potensi tersebut tanpa kehilangan jati diri. Oleh karena itu, sistem pendidikan suatu negara harus dirancang agar kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dapat bersaing dengan negara lain di tengah fluktuasi dan persaingan. Kemudian rumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru. Yang kedua, apa saja strategi penting untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dan selanjutnya, definisi profesi guru. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, komitmen terhadap pendidikan. Yang ketiga, pengembangan pribadi. Keempat, etika profesi. Yang kelima, kolaborasi dan pembelajaran bersama. Profesionalisme guru bukan hanya tentang mengajar subjek secara teknis, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan pribadi yang menjadi landasan bagi praktik mengajar yang efektif. Selanjutnya, strategi penting untuk meningkatkan profesionalisme guru. Di sini ada 5. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang kedua ini adalah mentorship ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kolaborasi dan komunitas belajar. Kemudian yang selanjutnya penelitian tindakan, dan yang terakhir pengakuan dan reward. Dan kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada profesionalisme guru. Tapi juga memahami kebutuhan siswa serta dapat beradaptasi dengan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan profesionalisme
bagaimana bagi masa depan pendidikan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, barangkali itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Kakak yang telah mengeluarkan materi kali ini. Apabila Bapak Ibu sekalian semua kurang paham yang disampaikan oleh pemateri tadi, bisa lebih jelasnya melihat di di grup itu yang sudah di-share tentang materi itu. Kemudian selanjutnya kami buka tanya jawab sesi pertama. 3 penanya pertama. Silakan, barangkali ada Bapak Ibu yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. 3 penanya pertama. Alhamdulillah. Nanya. Jangan mau nanya itu. Aduh. Udah paham semua kali ya, Oke. Ya udah cukup mungkin. Udah cukup. Saya nggak ada nanyanya. Dan sesuatu yang nanyanya Bapak Ibu dibantu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ini ada yang rekod kan? Nggak ada. Iya, Pak. Iya, ngomong ada yang rekod enggak? Pak Isna ini udah. Apa sendiri? Pak Ismail Oh bukan? ya udah. Ya, 3 penanya aja Bapak Ibu. Silakan. Hanya 1 sesi. 1 sesi aja ya, 3 penanya. Wakatulah saya nanya di sepi sekali ini saya. Aduh, Bisa tenaga. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ria Dengsi dengan 11301299. Simpel saja, apa manfaat PPG itu? Terima kasih. Terima kasih bagi penanya pertama Ibu Ria. Selanjutnya saya. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa seorang guru itu harus mempunyai etika dan profesi yang bersifat profesional. Namun ini kita melihat fenomena sekarang, ternyata banyak sekali guru yang etikanya bahkan dia tidak melebihi dari seorang yang profesional, apalagi dia sudah pernah mengikuti sertifikasi, PPG, tapi kenyataan di lapangan tidak profesional. Bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih Pak Isna ini bagi penanya kedua. Satu lagi. Saya Pak. Oh, mangga silakan. Ini bertanya kepada kelompok ini. Tadi dijelaskan bahwa seorang guru bisa dibuktikan keprofesionalannya ketika ada sejenis sertifikat lah atau hal-hal lain yang sifatnya itu setelah mengikuti PPG dan lain sebagainya. Bagaimana seorang guru tersebut yang ketika lulus PPG-nya saja itu menggunakan robot atau bahkan dengan bantuan orang lain dari awal sampai terakhir tes-tesannya itu memang sering dibantu, apakah itu menjamin keprofesionalan orang tersebut atau tidak? Sekian, Pak. Ya, terima kasih Bu Pak Mustafa Lutfi bagi penanya ketiga. Saya mungkin cukup 3 penanya terlebih dahulu. Saya ulangi
yang pernah bertanya Bu Ria, apa manfaat dari PPG gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Isna ini, bagaimana tanggapan ya, dengan guru yang tidak profesional, padahal sudah mengikuti berbagai kegiatan seperti PPG atau yang sudah sertifikasi dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga untuk kamu Pak Lutfi, kurang lebih yang saya pertanyaan seperti ini, gimana tuh seorang guru bisa dibuktikan keprofesionalnya apabila mempunyai sertifikat. Nah, terus bagaimana untuk guru yang lulus dengan robot atau dengan bantuan orang lain, apakah menjamin keprofesionalannya? Gitu ya Pak. Kuliah. Ya benar. Oke. Gimana? Sudah bisa menjawab, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Iya. Wah, silakan Bu Hasna. Pertanyaan kedua, Bu Ria. manfaat PPG. Ini menurut saya ya, kalau PPG itu kan melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan pengajaran guru gitu. Jadi menurut saya manfaatnya itu sangat banyak untuk meningkatkan pengembangan guru itu sendiri dalam berbagai hal dalam pendidikan. Bisa juga meningkatkan strategi-strategi kita dalam pengajaran di dalam kelas untuk menghadapi situasi kita. Kemudian juga PPG itu sekarang sudah berkembang ya, yang dahulunya PLPG, sekarang sudah PPG. PLPG itu baru pelatihan dulunya. Itu dulu ya kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Sekarang sudah namanya PPG, sudah pendidikannya. Kalau dulu itu pelatihan, masih pelatihan cuma berapa hari aja, cuma 9-10 hari lah itu PLPG-nya. Kalau sekarang kan sudah pendidikan, sudah 4 bulan ya, 6 bulan. Itu pendidikannya, terus bisa juga dari jarak jauh. Jadi setiap guru dari berbagai daerah itu bisa mengikuti, dari berbagai macam daerah bisa mengikuti, dan bisa mendapatkan juga bisa mendapatkan mentor-mentor. Jadi mentor itu menurut saya bukan hanya senior gitu, tapi mentor itu adalah teman guru, rekan kerja kita gitu. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bimbingan langsung dengan rekan kerja kita. Bagaimana kita untuk meningkatkan pengajaran kita di kelas. Seperti itu. Saya kira itu salah satu manfaatnya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Hasna telah menjawab pertanyaan dari Bu Ria. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Bu Hasna, Bu Ria. Apabila tambahan sedikit Pak Salman. Mungkin sebagai guru yang sudah PPG, salah satunya mungkin di samping pahala kita mencerdaskan anak bangsa, mungkin yang kedua kenaikan gaji kali ya. Itu aja Mas Salman. Oke, terima kasih Bu Hasna yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Ria. Mungkin jawaban dari Bu Hasna seperti itu, Bu Ria, kurang lebihnya manfaat dari PPG tersebut. Silakan apabila Bu Iya kurang puas dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Hasna, silakan bagi teman-teman apabila ada yang ingin menambahi atau menanggapi atau menyangkal, silakan. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan yang 3 tadi. Saya izin menjawab nomor 2 atau nomor 3. Sebelum lanjut ke nomor 2, saya menambahi dari yang pertama
tentang manfaat PPG. Manfaat PPG itu memang banyak sekali. Saya ambil 3 poin di sini. Yang pertama, guru jadi lebih profesional, baik itu secara pedagogis ataupun secara kepribadian maupun secara sosial. Kemudian guru bisa lebih berkualitas. Kenapa bisa lebih berkualitas? Dalam PPG tentunya diajarkan tentang berbagai hal yang mengarah ke dalam kualitas atau meningkatkan guru tersebut, baik secara pribadi ataupun tidak. Kemudian guru juga akan lebih mempunyai tanggung jawab atau mempunyai kontribusi yang positif bagi lembaga Indonesia karena sudah mendapatkan sertifikat profesional. Itu tambahan untuk yang dari pertanyaan teh iya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan guru yang tidak profesional padahal sudah mengikuti berbagai kegiatan seperti PPG dan lain-lain. Menanggapi dari pertanyaan dari Pak Isna ini tentang guru yang tidak profesional. Jadi profesional ataupun tidaknya guru itu kembali ke pribadi masing-masing. Baik pun sudah mengikuti pelatihan, sudah dapat sertifikat dan lain sebagainya, kalau memang tidak mempunyai jiwa profesional maka juga tidak akan menjadi seseorang yang profesional. Akan tetapi kita sebagai rekan guru atau sebagai teman, kita juga berkewajiban untuk mengingatkan, mencoba mendekatinya apakah ada masalah tertentu yang menyebabkan beliau tidak profesional. Apabila kita bisa membantu untuk membawa guru tersebut lebih profesional, maka itu akan jauh lebih baik. Kemudian ini juga berkaitan dengan yang ketiga, pertanyaan nomor 2 dan 3 itu berkaitan, yaitu dari Pak Lutfi, seorang guru bisa dibuktikan keprofesionalannya apabila mempunyai sertifikat. Bagaimana untuk guru yang lulus dengan robot, apakah menjamin keprofesionalannya? Oh, tentu saja tidak. Bahkan lulus tes dan mendapatkan sertifikat, menurut saya, walaupun itu secara pemerintah itu sudah menjamin tentang profesional guru tersebut, menurut saya pribadi mempunyai sertifikat itu tidak menjamin bahwa seseorang tersebut itu mempunyai keprofesionalan yang tinggi. Jadi lebih kembali ke pribadi masing-masing guru. Kita terjun sebagai guru, sudah seharusnya kita memahami guru itu seperti apa dan apa yang harus kita kerjakan sebagai guru. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, mungkin bisa ditambah dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi telah menjawab pertanyaan dari Pak Isna ini dan juga Pak Mustafa Lutfi. Ya, singkatannya dari tadi yang dijawab oleh Pak Dwi, ya itu kembali lagi ke kesadarannya diri masing-masing, walaupun guru tersebut sudah mengikuti berbagai kegiatan PPG atau dan lain-lain. Silakan bagi yang lain yang ingin menambahkan atau kurang puas, ini Pak Mustafa Lutfi. Bukan kurang puas, akan tetapi masih ada kejanggalan lah sedikit. Ya, ketika memang keprofesionalan tersebut itu memang kata Pak Dwi tadi adalah tergantung orangnya masing-masing. Sekalipun punya sertifikat pendidik, maka tidak menjamin orang tersebut profesional. Nah, lantas gimana ketika ada seorang yang sampai saat ini guru, yang notabene-nya guru rata-rata, apalagi guru-guru anggap lawas lah ya, dituntut keprofesionalnya, dituntut sedemikian rupa oleh Kemenag dan lain sebagainya, mengajar sedemikian rupa dan hal-hal yang berbau gadget dan lain sebagainya, berarti kan tidak menjamin orang tersebut profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lebih krukitkan lagi ke sisi agamanya, ketika orang tersebut tidak profesional, maka hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah harusnya tidak akan pernah diambil. Berarti kembali lagi ke jawaban yang pertama. Secara intinya, adanya serdik dan lain hal sebagainya, menurut saya itu bukan
Jawaban Bu Kasna tadi bukan hanya sebatas untuk kita mendapatkan sertifikat mendidik, akan tetapi yang lebih realnya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih atau tunjangan lebih atau gaji lebih lah secara kasarnya. Jadi hal-hal tersebut menurut saya pribadi tidak ada gunanya, maupun mau ada sertifikat ataupun tidak, ketika ke masing orangnya itu kuat lah Pak. Kuat. Karena pada dasarnya sampai saat ini bukan rahasia umum lagi, insya Allah di daerah kita masing-masing adalah 1-2 guru yang memang tingkat profesionalannya menengah ke bawah atau bahkan tidak profesional sama sekali, walaupun dia sudah mendapatkan sertif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mustafa Lutfi atas menanggapi lagi. Silakan bagi teman-teman ada yang ingin menanggapi juga, atau siapa, Bu Hasna atau Bu Siti atau Pak Eko? Bulia, silakan Bulia. Itu Bulia, saya juga ditanggapi. Izin menanggapi untuk PPG ini. Kalau misalnya kan tadi pertanggapan dari Pak Mustafa itu pakai robot ya. Nah, sementara yang PPG ini sangat diperhatikan, apalagi ketika ujian itu nggak mungkin pakai robot karena kamera itu depan belakang dan di pinggir juga gitu ya. Kemudian ketika tugas itu pun ketika membuat tugas itu susah banget untuk namanya copy paste nggak boleh, karena kalau kita copy paste kita diremed gitu. Jadi benar-benar kita harus mikir banget. Kalaupun pakai teknologi yang sekarang gitu ya, atau misalnya GPT, tetap aja kita harus pakai bahasa sendiri gitu ya untuk PPG. Jadi benar-benar untuk PPG tahun sekarang mah mungkin ya susah untuk pakai robot. Tapi nggak tahu kalau ke belakang kan memang belum ada ya teknologi robot kayak gitu. Kemudian tadi kan Bapak bilang nggak ada gunanya PPG atau enggak gitu ya. Padahal PPG ini menurut saya pribadi gitu ya, benar-benar meningkatkan kualitas ketika seorang si guru tersebut memanfaatkan dengan baik. Karena di situ benar-benar digali lagi ilmunya, dipaksa lagi untuk baca buku, dipaksa lagi untuk baca artikel. Kemudian di situ ya memang ada penambahan keuangan karena sertifikasi. Itu kan harapan kita semuanya ada penambahan kesejahteraan guru. Karena di situ salah satu manfaat PPG adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi selain meningkatkan keprofesionalan, itu pun meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi ya mau tidak mau kita juga pasti pengen dan ingin PPG gitu ya. Karena dia meningkatkan keprofesionalan dan diakui. Oh, kita profesi guru tuh diakui dengan adanya PPG. Walaupun banyak oknum-oknum yang katanya sudah PPG, sudah sertif tapi tidak profesional, itu mah kan sama, kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau misalnya lewat prosesnya, alhamdulillah prosesnya memang berjalan baik gitu ya, sesuai materinya bagus gitu ya, terus teknisnya juga bagus. Kalau soal curang, itu mah kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bulia yang telah menanggapi dari Pak Mustafa Lutfi. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Pak Mustafa, gimana Pak Mustafa? Atau ada lagi teman-teman yang Bu Erni yang lagi mengikuti PPG. Erni itu. Kenapa Bu Erni? Silakan Bu Erni menanggapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya, tadi hanya menambahkan dari Bulia mungkin. Jadi PPG itu sendiri sebenarnya tidak apa ya, untuk seorang guru. Soalnya kalau yang saya alami sendiri, lama tidaknya kita itu memang kalau dari hal mengajar, dalam hal keterampilan menangani siswa memang itu bukan suatu hal yang perlu diragukan lagi ya. Katanya kan itu tuh sudah keahlian kita sebagai seorang guru. Hanya di dalam PPG itu kita ditambah keilmuan kita, ditambah skill kita gitu. Jadi ketika keluar dari PPG itu harapannya kita itu memang benar-benar terbentuk jadi guru-guru yang profesional dalam hal
keilmuannya dalam hal administrasinya. Dosen saya sendiri itu mengatakan bahwa PPG itu sebenarnya bukan untuk menjadikan seorang guru jadi bisa ngajar, bukan, tapi untuk bisa tertib administrasi, katanya seperti itu. Memang seperti yang di dari PPG itu kan harus administrasi yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita mengerjakan, kan mengajar mah sudah tidak diragukan lagi. Apalagi yang ikut PPG itu kan guru-guru yang memang bisa dikatakan belasan tahun mengajar lah gitu. Tidak sembarangan guru yang memang bisa mengikuti PPG. Bahkan dari ribuan orang yang mendaftar untuk ikut PPG itu diseleksi kan. Tidak semuanya tidak semuanya bisa mengikuti PPG. Jadi memang PPG ini amat sangat penting sekali untuk kita sebagai guru gitu. Terutama untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita. Bagaimana sih selama ini kita menghadapi siswa itu hanya gitu-gitu aja, cara yang gitu aja. Terus dalam pengajarannya hanya misalnya yang kita bisa kan, kalau saya gitu ya, kalau saya selama ini ceramah deui gitu. Tapi ketika saya mengikuti PPG, alhamdulillah saya diajarkan secara tidak langsung semuanya harus mengenal IT. Bagaimana seorang guru itu bisa menguasai IT. Bahkan ketika ujian pun kan kita nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang guru ketika PPG dan sebelum PPG itu jelas kita mendapatkan banyak ilmu sekali gitu, dan harus bisa menjadikan seorang guru itu benar profesional ketika keluar dari PPG. Adapun tadi katanya ada oknum ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jelas di dalam PPG ini benar-benar ketat seperti tadi yang disebutkan sama Bu Lydia tadi. Memang kalaupun kita misalnya nyontek gitu ya, harus benar-benar ATM lah, analisis. Jadi kita benar-benar tidak bisa 100% seperti itu. Jadi harus benar-benar hasil sendiri gitu, seperti gitu. Dan emang benar kerasa sekali hasil dari PPG itu, kerasa sekali kita mendapatkan skill yang lebih gitu keluar dari PPG, dan memang bukan tidak profesional, tapi menambah keprofesionalan kita sebagai seorang guru gitu. Seperti itu mungkin. Jadi amat sangat penting sekali gitu yang namanya PPG. Itu yang saya rasakan. Begitu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erni yang telah menambahkan tanggapan dari Bu Lia tadi untuk penanya nomor 2 dan nomor 3. Silakan, ada yang ingin menambahkan lagi, Pak Dwi? Baik, sekaligus sebagai closing ya. Pertama tadi yang dari Pak Mustafa Lutfi, kemudian dari Bu Lia dan Bu Erni, semuanya pendapatnya nggak ada yang salah. Hanya saja apabila kita koreksi lebih lagi, memang ya ketika kenapa kok adanya PPG itu memang sangat penting sekali diadakan secara formal ya. Karena dengan PPG itu akan meningkatkan kualitas guru, dan kita sebagai guru memang sudah selayaknya mendapatkan pendidikan sebagai guru, meningkatkan profesi guru yang memang menjurus tentang skill atau kemampuan kita sebagai guru. Akan tetapi kita harus kembali lagi luruskan niat kita sebagai guru itu ngapain sih? Apakah mau mencerdaskan anak saya atau hanya sebagai pekerjaan saja? Nah, saya pernah mendapatkan pesan dari guru saya, jangan pernah menjadikan guru itu sebagai profesi atau ladang untuk mencari. Bahkan sampai sekarang pun saya nggak pernah mengharapkan adanya gaji guru. Gaji saya berapa dan berapa nggak pernah saya harapkan. Saya hanya, yang penting saya ngajar, yang penting saya melaksanakan apa yang menjadi tugas saya. Saya yakin bahwa rezeki itu ada dari mana saja, tidak harus dari ngajar. Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih hidup, saya juga masih bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya.
bukan dari hasil guru, dan tentunya ada jalan-jalan lain. Tentang keprofesionalan guru tadi, mempunyai sertifikat ataupun tidak itu tentunya berbeda ya. Ketika mempunyai sertifikat profesi guru atau sertifikasi tentunya akan mempunyai skill yang lebih daripada yang belum. Itu secara teorinya, akan tetapi prakteknya banyak juga yang sudah sertifikasi tapi hanya untuk mendapatkan sertifikasi, hanya untuk melulus tes saja. Setelah itu kembali ke sekolahan, kembali ke kelas, nyatanya nggak ada perubahan, itu juga banyak. Jadi lebih ke niatan pribadi lagi, lebih ke pribadi masing-masing. Kemudian tadi ada yang sempat dibahas bagaimana dengan guru-guru yang sudah sepuh, yang dipaksa untuk menjadi profesional dengan mengikuti PPG dan lain sebagainya. Nah, memang secara formal memang harusnya seperti itu, walaupun sudah sepuh. Jika masih punya kesempatan, jika masih bisa untuk mengikuti PPG, ya silahkan mengikuti. Bagaimana peran kita yang muda? Silahkan kita yang muda untuk membantu secara IT ataupun lain sebagainya, sebagai wujud terima kasih kita kepada Bapak Ibu guru yang sudah usianya lebih dari kita. Saya kira cukup. Semoga kita semuanya bisa menjadi guru-guru yang bisa mencerdaskan anak bangsa kita, bangsa Indonesia, generasi kita yang akan datang jauh lebih baik dari kita semuanya. Semoga bisa ditutup Pak Salman, waktunya sudah habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dari Pak, presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada tutur kata atau kesalahan kurang berkenan ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mungkin cukup diakhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana. Ayo Ankem silakan. Hah? Tesnya nanti aku belum jam 6. Saya izin opung Pak, ini sambil masak. Aduh, pantesan bawa apa ya? Itu, saya kena kemana? Itu, ada kedaluan ini mah. Kalau semuanya lagi pakai di dapur, masuk kiri, sudah kayaknya. Sudah yang ada aja tahu. Itu Ketempat. Terima kasih Pak Ismaili, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih kelompok 4 paparannya baru sekali. Ya, saya mohon izin ya. Ya, semuanya makasih. Harus terus.